Pak Ahok, juga bukan rahasia bahwa di DKI banyak pejabatnya yang korupsi merajalela, menggurita, dan kemudian Anda saat ini dengan sikap yang tegas ingin memerangi korupsi. Persoalannya banyak orang meragukan apakah Anda punya nafas cukup panjang, mengingat banyak orang seperti Anda datang dengan semangat yang sama. Belakangan kita lihat dia juga terlibat dalam korupsi itu sendiri. Bagaimana kami yakin bahwa Anda punya nafas yang panjang? Saya katakan itu kan karakter orang baru teruji setelah diberi kekuasaan. Maka kalau kita gunakan pepatah Tiongkok kuno, memang saya sepakat. Kamu nggak bisa mengatakan Anda berhasil atau gagal sebelum bunyi 4 paku di atas peti mati Anda. Nah, ya mari kita buktikan nanti. Kita nggak bisa mengklaim, nggak bisa takabur. Nanti sampai kita meninggal orang bisa tahu, oh betul dia sampai akhir hayatnya seperti itu. Nah, tapi program yang kita lakukan itu yang penting. Mari kita mulai memperlakukan itu tidak ada transaksi dalam bentuk cash. Jadi kalau Anda masukin kue saja harus punya rekening. Sekarang semua pegawai harian lepas tukang sapu pun punya rekening. Nanti cita-cita kami semakin miskin seseorang di Jakarta, maka dia harus makin memiliki rekening bank. Supaya Untuk transfer semua itu ada di bank. Sehingga kita bisa memonitor transaksi. Misalnya kemarin, kenapa kita bisa ketangkap ada transaksi ke seksi kecamatan PU, tiap orang 50 miliar ke rekening pribadi. 50 miliar? Iya. Itu karena dari transaksi bank. Jadi saya memaksa mereka semua untuk masuk ke Bank DKI di rootnya 100% punya DKI. Kalau Anda tidak pakai transaksi, kita akan copot Anda. Jadi sehingga di Bank DKI kalau menarik tunai lebih dari 100 juta ditolak. Nah tahun depan saya mau tekan hanya boleh tarik 25 juta. Nah kita terus galakan ini. Kenapa kita paksa juga orang naik bus dengan e-ticketing segala macam? Ini untuk membaca transaksi termasuk perilaku orang. Menarik juga karena saya pernah nonton di YouTube bagaimana Anda mengatakan justru Anda memusuhi LSM supaya LSM marah dan mencari-cari kesalahan Anda. Ya. Padahal orang lain, pejabat lain takut betul sama LSM. Anda malah sengaja memusuhi supaya LSM mencari-cari kesalahan Anda. Maksudnya apa ya? Ya kan tadi kan dikatakan, kita kan manusia. Nggak ada manusia yang kuat. Nabi aja punya kelemahan misalnya. Nabi bisa ngomong seperti itu. Kita bukan Tuhan, bukan malaikat. Kita manusia ini punya kelemahan. Kita bisa jatuh. Jadi kita jangan mengatakan orang berbuat salah, jangan-jangan kita lebih buruk daripada dia. Makanya dengan caranya banyak orang musuhin kita, mengawasi kita jadi baik kan. Kita mikir kan banyak orang nggak suka sama kita nih, pasti semua nunggu nih, kapan jatuhnya dia nih, kapan dia buat salah. Nah dengan cara seperti ini, itu juga satu pihak baik buat kita. Pihak yang kedua, kita mendapatkan konsultan gratis, auditor gratis. Ya kan, kalau kita nggak terlibat setoran, dia pasti ngincer seluruh dinas kan yang berbuat apapun. Kalau dia ngincer, dia laporin. Ya kan ada yang bantu saya ngawasin, enak kan. Ya kok cek gara-garanya terus BPK aja aku panas-panasin supaya dia kejam sama kita. Baru tahu saya sekarang. Itu strategi yang baik sebetulnya. Baik, menarik. Tapi sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita dengar komentar beberapa warga DKI tentang Pak Ahok. Ini dia liputannya. Tentu tidak semua pendapat warga bisa kita tampung, tapi itu yang kami dapat di Jakarta. Pak Ahok, Anda begitu kuat keinginan untuk memberantas korupsi. Anda pernah mendapat penghargaan beberapa kali sebagai tokoh anti korupsi. Tapi banyak orang mengatakan korupsi itu bermula juga dari kebutuhan atau kekurangan. Boleh tahu nggak, gaji wakil gubernur itu berapa sih? Kita setahun itu kalau di DKI cukup baik ya. Di DKI ini karena PAD-nya cukup besar, satu tahun waktu saya coba kumpulkan masuk ke tabungan-tabungan itu kira-kira 1,8 miliar setahun. Sebulan berapa itu? Ya 100. Kalau gaji pokok berapa gaji pokok? Gaji pokoknya kecil, hanya 6-7 juta. Tunjangan apa? Ya, tunjangan, terus ada PAD, kita bisa dari 10 kali, itu dari gaji, ada tunjangan rumah, itu dikumpulkan semua. Total berapa per bulan? Saya coba, saya kan semua masukin ke tabungan, saya paling tahu dapat berapa. Kira-kira 1,8 M setahun. Menurut Anda cukup itu? Ya lumayan lah ya buat hidup, cukup.
gitu serius. Kalau saya tanya, Anda ini orang kaya atau bukan? Kaya dong. Banyak pejabat yang waktu menjabat melaporkan kekayaannya 10 perak, begitu selesai bisa 100 perak dan tidak masuk logika. Nah, waktu Anda berhenti nanti, Anda akan melaporkan juga. Saya kan harta Anda. bukan pertama kali kan, saya sudah melaporkan sejak di DPRD, Bupati, mau calon gubernur, terus ke DPR RI, waktu berhenti terus mau calon itu. Jadi saya sudah berapa kali melaporkan kekayaan ini. Nah soal nambah segala macam yang penting kita bisa buktikan dari mana. Yang paling konyol kan ngaku-ngaku hibah dari nenek siapa, kan nggak lucu gitu. Hibahnya ratusan miliar, itu mesti dicurigain. Makanya saya sudah katakan harusnya KPK itu kita mesti buat satu peraturan, siapapun mau jadi pejabat bukan cuma dicocokkan harta kamu berapa banyak, harus ditanya dari mana hartamu begitu banyak. Nah kalau Anda nggak bisa membuktikan, Anda jangan jadi pejabat. Nah itulah rekonsiliasi nasional. Kita akan lanjutkan karena saya dengar ada juga pedagang kecil, tukang parkir yang tadinya memilih pasangan Jokowi Ahok merasa menyesal. Mereka merasa hidupnya lebih sengsara sesudah jagoan mereka menang. Apakah benar? Ikuti terus Kick Andy. Pak Ahok, juga bukan rahasia bahwa di DKI banyak pejabatnya yang korupsi merajalela, menggurita, dan kemudian Anda saat ini dengan sikap yang tegas ingin memerangi korupsi. Persoalannya banyak orang meragukan apakah Anda punya nafas cukup panjang, mengingat banyak orang seperti Anda datang dengan semangat yang sama, belakangan kita lihat dia juga terlibat dalam korupsi itu sendiri. Bagaimana kami yakin bahwa Anda punya nafas yang panjang? Saya katakan itu kan karakter orang baru teruji setelah diberi kekuasaan. Maka kalau kita gunakan pepatah Tiongkok kuno, memang saya sepakat. Kamu nggak bisa mengatakan Anda berhasil atau gagal sebelum bunyi 4 paku di atas peti mati Anda. Nah, ya mari kita buktikan nanti. Kita nggak bisa mengklaim, nggak bisa takabur. Nanti sampai kita meninggal orang bisa tahu, oh betul dia sampai akhir hayatnya seperti itu. Nah, tapi program yang kita lakukan itu yang penting. Mari kita mulai memperlakukan itu tidak ada transaksi dalam bentuk cash. Jadi kalau Anda masukin kue saja, harus punya rekening. Sekarang semua pegawai harian lepas tukang sapu pun punya rekening. Nanti cita-cita kami, semakin miskin seseorang di Jakarta, maka dia harus makin memiliki rekening bank. Supaya transfer semua itu ada di bank. Sehingga kita bisa memonitor transaksi. Misalnya kemarin, kenapa kita bisa ketangkap ada transaksi ke seksi kecamatan PU, tiap orang 50 miliar ke rekening pribadi. 50 miliar? Iya. Itu karena dari transaksi bank. Jadi saya memaksa mereka semua untuk masuk ke Bank DKI. Baik, menarik. Tapi sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita dengar komentar beberapa warga DKI tentang Pak Ahok. Ini dia liputannya. Tentu tidak semua pendapat warga bisa kita tampung, tapi itu yang kami dapat di Jakarta. Pak Ahok, Anda begitu kuat keinginan untuk memberantas korupsi. Anda pernah mendapat penghargaan beberapa kali sebagai tokoh anti korupsi. Tapi banyak orang mengatakan korupsi itu bermula juga dari kebutuhan atau kekurangan. Boleh tahu nggak, gaji wakil gubernur itu berapa sih? Kita setahun itu kalau di DKI cukup baik ya. Di DKI ini karena PAD-nya cukup besar, satu tahun waktu saya coba kumpulkan masuk ke tabungan-tabungan itu kira-kira 1,8 miliar setahun. Sebulan berapa itu? Ya 100. Bank DKI di rootnya 100% punya DKI. Kalau Anda tidak pakai transaksi, kita akan copot Anda. Jadi sehingga di Bank DKI kalau menarik tunai lebih dari 100 juta ditolak. Nah tahun depan saya mau tekan hanya boleh tarik 25 juta. Nah kita terus galakan ini. Kenapa kita paksa juga orang naik bus dengan e-ticketing segala macam? Ini untuk membaca transaksi termasuk perilaku orang. Menarik juga karena saya pernah nonton di YouTube bagaimana Anda mengatakan justru Anda memusuhi LSM supaya LSM marah dan mencari-cari kesalahan Anda. Ya. Padahal orang lain, pejabat lain takut betul sama LSM. Anda malah sengaja memusuhi supaya
LSM mencari-cari kesalahan Anda. Maksudnya apa ya? Ya kan tadi kan dikatakan, kita kan manusia. Nggak ada manusia yang kuat. Nabi aja punya kelemahan misalnya. Nabi bisa ngomong seperti itu. Kita bukan Tuhan, bukan malaikat. Kita manusia ini punya kelemahan. Kita bisa jatuh. Jadi kita jangan mengatakan orang berbuat salah, jangan-jangan kita lebih buruk daripada dia. Makanya dengan caranya banyak orang musuhin kita, mengawasi kita jadi baik kan. Kita mikir kan banyak orang nggak suka sama kita nih, pasti semua nunggu nih, kapan jatuhnya dia nih, kapan dia buat salah. Nah dengan cara seperti ini, itu juga satu pihak baik buat kita. Pihak yang kedua, kita mendapatkan konsultan gratis, auditor gratis. Ya kan, kalau kita nggak terlibat setoran, dia pasti ngincer seluruh dinas kan, yang berbuat apapun. Kalau dia ngincer, dia laporin. Ya kan ada yang bantu saya ngawasin, enak kan. Ya kok cek gara-garanya terus BPK aja aku panas-panasin supaya dia kejam sama kita. Baru tahu saya sekarang. Itu strategi yang baik sebetulnya.